Halo semua, kenalin aku Gaby. Aku Jessica. Aku Nina. Aku Madison. Dan aku Stefan. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget nih, yaitu Basic of Accounting. Yuk sama-sama belajar. Apa sih accounting? Biar mudah, mari kita jelaskan satu persatu. Accounting itu adalah proses pembukuan untuk menganalisis sebuah data keuangan perusahaan, di mana accounting adalah dasar dari keberhasilan perusahaan itu sendiri. Accounting sendiri dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama, ada proses identifikasi, yaitu proses yang berguna untuk mencari tahu segala kejadian yang harus dicatat dalam sebuah pembukuan keuangan. Berikutnya adalah proses recording, di mana saat ini adalah proses pencatatan hasil identifikasi ke dalam bentuk pembukuan guna memeriksa dan merangkum segala kejadian yang telah dicatat, sehingga berikutnya bisa dilaporkan deh. ketiga ada proses communicating. Ini adalah proses terakhir dari accounting, di mana seorang akuntan harus melaporkan apa yang telah dicatat dan dirangkum kepada pihak yang membutuhkan data tersebut. Nah, dalam membuat suatu catatan akuntansi, ada beberapa tahap atau cycle yang harus dipenuhi nih guys. Mulai dari menganalisa transaksi, buat jurnal umum, sampai paling akhir membuat post-closing trial balance. Tapi kali ini kita bakal bahas 4 cycle dulu ya guys. Yaitu ada analysis business transaction, make journal entries, pros to ledger accounts, dan terakhir prepare a trial balance. Untuk berikutnya, kita akan memasuki materi mengenai accounting equation yang memiliki rumusan sebagai berikut, yaitu aset sama dengan liabilities yang ditambah dengan equities. Gak susah kok guys, kamu cuma perlu ingat ALE. Iya, ALE, aset sama dengan equity and liability. Aset atau yang biasa disebut sebagai harta dari perusahaan terdiri dari bekas, peralatan, perlengkapan, segala macam bentuk biaya, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada liabilities, atau orang biasa menyebutnya sebagai utang perusahaan. Di dalamnya terdiri dari hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, dan segala bentuk utang lainnya. Kalau dilihat di contoh, ada account payable, notes payable, ada juga banks payable, dan sebagainya. Yang ketiga adalah equity, atau dalam kata lain adalah modal. Di dalamnya terdiri dari unearned service revenue, retained earnings, share capital, dividend, dan lain-lain. Nah, perlu diingat nih guys, khusus untuk equity, return earning di equity diperoleh dari revenue atau pendapatan, dikurangi dengan expense atau beban, dan dikurangi dengan dividen. Sehingga otomatis aset, expense, dan dividen memiliki normal account di debit. Artinya, ketika akun tersebut bertambah, mereka akan masuk ke debit. Sedangkan liabilities, capital, dan revenue memiliki normal account credit. Artinya, kalau akun tersebut bertambah, dia akan masuk bukan ke debit, tapi ke kredit guys. Yuk kita masuk ke cycle pertama, yaitu analysis of business transaction. Pada cycle ini, kita perlu mengumpulkan semua nota atau faktur dari pembelian ataupun penjualan yang telah terjadi. Nah, kalau sudah melakukan analisa, berikutnya kita membuat general journal entries. FYI, journal entries ini berisi transaksi keuangan yang telah disusun secara kronologis guys. Fungsinya untuk menghindari kesalahan. Karena dengan membuat journal entries, kita dapat membandingkan debit dan kredit secara langsung. Selesai dari basic accounting equation, berikutnya adalah sistem yang dipakai dalam membuat sebuah pembukuan, yaitu namanya sistem double entries. Ciri dari sistem ini yang pertama adalah transaksi akan berdampak kepada 2 atau lebih jenis account, sehingga hasil dari equation bisa sama atau balance. Ciri kedua, penulisan harus setidaknya ditulis satu account pada bagian debit dan satu account kepada bagian kredit. Ciri ketiga adalah ciri khas dari sistem double entries, yaitu jumlah akhir dari debit dan kredit haruslah sama atau balance. Yuk kita mempelajari contohnya.
Misalnya pada transaksi pertama, Ray membuka komputer programming service bernama SoftByte. Pada September tanggal 1, ia menginvestasikan 1.500 cash untuk Capital Ordinary Shares. Nah, di sini kamu hanya perlu memasukkan tanggal, nama akun, dan jumlah. Misal, pada tanggal 1 September, akun yang dipengaruhi adalah cash bertambah dan capital bertambah. Cash akun normalnya di debit, maka cash bertambah di debit sebesar 15.000. Lalu, karena pemilik menginvestasikan uangnya, maka capital bertambah di kredit sebesar 15.000. Nah, cycle ketiga adalah post to ledger accounts. Ledger accounts menunjukkan balance, yaitu total atau jumlah yang ada di setiap akun general ledger, terdiri dari akun-akun aset, liability, dan juga equity. Nah, ini nih contoh dari general ledger, salah satu akun aset, yaitu cash. Lalu, bagaimana cara kita mentransfer data dari general journal ke general ledger? Caranya, kita buat terlebih dahulu table untuk setiap akun aset, liabilities, dan equity. Lalu, kita masukkan data dari general journal ke masing-masing general ledger. Contohnya, di tanggal 1 September terdapat 2 transaksi, yaitu cash di debit sebesar 15.000 dan share capital ordinary di kredit sebesar 15.000 juga. Berarti, kita tinggal masukin cash ke general ledger akun cash sebesar jumlah yang di general journal dan memasukkan share capital ordinary ke general ledgernya sesuai jumlah pada general journal. Lalu, jika general ledger dari setiap akun sudah selesai, kurang lebih akan terlihat seperti ini deh. Maka, step 2 telah selesai. Proses ketiga adalah menyiapkan trial balance. Trial balance merupakan daftar akun-akun dan balance masing-masing akun, guys. Trial balance ini akan membuktikan persamaan matematis antara debit dan kredit setelah diposting. Trial balance bisa membantu kamu untuk menemukan masalah yang mungkin terjadi dalam proses jurnal dan posting. Dan trial balance ini juga berguna untuk mempersiapkan financial statements. Ini dia nih contoh dari trial balance. Eits, tunggu. Gak seribet yang kelihatannya kok. Kamu masih ingat kan dari general ledger tadi ada akun-akun berikut? Coba deh kamu lihat angka berwarna merah yang merupakan hasil akhir dari setiap akun. Sama bukan dengan yang ada di trial balance ini? Gampangnya, trial balance ini merupakan gabungan dari semua akun yang ada di general ledger dengan jumlah akhirnya masing-masing, atau disebut balance. Oh iya, jangan lupa untuk memperhatikan kredit dan debit ya, harus sesuai dengan akun normal masing-masing, guys. Sudah terdapat contoh soal sebagai berikut. Masing-masing dari kami akan membahas 2 soal. Oke, jadi kita masuk ke perusahaan yang namanya Cardin Company. Kita akan membuat journal entries-nya. Kalau kita lihat dari soalnya, pada tanggal 2 Januari, cash bertambah sebesar 40.000 dan share capital ordinary juga bertambah sebesar 40.000. Maka karena normal account cash di debit, cash bertambah di debit sebesar 40.000. Dan karena normal account share capital ordinary di kredit, share capital di kredit bertambah 40.000. Masih pada tanggal yang sama, company membeli equipment sebesar 25.000 secara cash. Karena equipment merupakan aset, maka equipment akan bertambah di debit sebesar 25.000. Dan karena cash berkurang, maka cash berkurang di kredit sebesar 25.000 juga. Di tanggal 4, company membeli surplus secara kredit. Ini company ngutang, jadi surplus tetap bertambah. Jadi, surplus di debit sebesar 7.000, sedangkan yang kreditnya itu account payable sebesar 7.000. Untuk tanggal 12, company melakukan service dan dapat uang sebesar 4.500 cash. Jadi, cashnya nambah di debit jadi 4.500, sedangkan yang di kredit itu service revenue 4.500 juga, karena service revenue itu equity, makanya ada di kredit. Selanjutnya pada kasus kedua, di sini ada kata kunci yaitu is billed. Jadi kalau is billed itu masuk ke dalam account receivable. Nah, account receivable itu termasuk aset. Jadi account receivable bertambah 2.900 masuk ke debit dan kreditnya berupa service revenue. Soal saling berkaitan antara tanggal 18 dan tanggal 20.
Karena konsumen yang membayar, maka cash akan bertambah sebesar 2.900 yang akan dicatat di kolom debit. Dan account receivable yang dicatat pada kolom kredit sebesar 2.900. Di tanggal 23, company membayar utang yang terjadi pada tanggal 4. Account payable-nya pasti berkurang. Maka, account payable di debit sebesar 7.000, sedangkan cash dicatat di kolom kredit sebesar 7.000. Sekian dari penjelasan yang kami berikan tentang accounting. Kami harap dengan penjelasan kami, kalian bisa lebih memahami soal yang kami berikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.